Tanjakan terakhir Bukit Klangon. Erlangga Breakaway dengan Odi dan Abdul Ghani. Assalamualaikum. Pagi ini kami mengintip latihan tim Nusantara. Bulan Ramadan, bulan puasa, tim Nusantara kali ini ada 7 rider. Dan masing-masing sepedanya tidak ada yang membawa bidon. Tidak ada satupun yang membawa bidon. Rute yang diambil pada pagi hari ini adalah Klangon. Kami ada di lintasan Cangkringan. Pada speed 35 km per jam dengan gradien 3%. Dari ke-7 rider ini, yang paling belakang adalah Asep. Kemudian di depan Asep adalah Haris dan Abdul Ghani. Di depannya adalah Muhammad Ridwan dan Herlangga. Di depannya lagi adalah Odi Purnomo Setiawan dan Imam Arif. Masih menuju ke arah utara. Kami ada di lintasan Cangkringan. Ada di gradien 3%. Pada lintasan Cangkringan ini ada di speed 35 km per jam. Kita melihat posisi crank dan gear Abdul Ghani ada pada 53.11. Luar biasa puasa pada tanjakan 3%, 4%, memasang rasio gear 53.11. Inilah tim Nusantara Pro Cycling. Sebentar lagi kami akan sampai pada pertigaan Pakem. Bila mengambil ke kiri ke arah Pakem, ke kanan ke arah Klangon, Watu Gajah. Mengambil ke arah kanan menuju Watu Gajah, kami ada di elevasi 450 mdpl.
Cangkringan mengambil ke arah timur menuju arah Pasar Butuh. Mengambil rute ke utara lagi ke arah Pasar Butuh. Inilah suasana lintasan dari Cangkringan ke arah timur, kemudian dari pertigaan mengambil arah ke utara, melewati persawahan menuju Pasar Butuh. Ini yang paling belakang Asep, kemudian Abdul Ghani, kemudian Haris, lalu Herlangga, kemudian Muhammad Ridwan, kemudian Imam Arif, dan Mas Odi. Nah, posisi crank bisa kita lihat dipasang pada crank besar di gradien 5%. Masih stabil pada speed 25 km per jam. Dari Pasar Butuh ke utara menuju Klangon. Rute menuju Klangon bisa ditempuh melalui dua arah. Dari Prambanan ke utara bisa melewati Pasar Butuh dengan tipe jalan aspal hot mix. Bisa juga ditempuh melalui Cangkringan Watu Gajah. Watu Gajah terus ke utara melewati Srunen, Klangon. Tipe jalan adalah cor beton blok dengan lalu lintas truk. Inilah kondisi Pasar Butuh. Pasar Butuh ini ada pada ketinggian 700 mdpl. Pada gradien 5%. Terus mengambil ke arah utara, itu pertigaan ke arah Watu Gajah. Inilah suasana lintasan dari Pasar Butuh Klangon. Di kanan kiri masih didominasi semak belukar dan hutan. Udara masih terasa sangat dingin. Menurut informasi beberapa penduduk pada hari kemarin, sepertinya Klangon masih ditutup untuk wisata. Kami tidak tahu hari ini apakah sudah bisa masuk atau belum.
Kami ada di speed 23-24 km pada gradien 8% pada elevasi 810 mdpl. Semua sepeda tanpa bidon, tanpa air minum. Kami ada di depan SD Glaga Harjo pada elevasi 950 mdpl. Yang belum tergantikan di depan adalah Odi Purnomo Setiawan, masih terus ada di depan. Jadi di sebelah kiri kami ini masih masuk wilayah Sleman, Jogja, sedangkan di sebelah kanan jalan sudah masuk wilayah Klaten, Jawa Tengah. Masih stabil pada speed 25 km per jam. Inilah tim Nusantara. Beberapa waktu kemarin tim Nusantara ini sapu bersih di kejuaraan Pantai Indah Kapuk. Luar biasa, kali ini bulan puasa nanjak ke Klangon dengan speed rata-rata average 22 km per jam, tanpa bidon, tanpa minum. Terus melaju ke arah Klangon. Inilah profilnya Imam Arif, masih menggunakan crank 53 di depan. Yang di depan sendiri adalah Herlangga dan Odi. Kami sampai di wilayah Srunen. Inilah Herlangga juga masih memasang pada crank 53. Masih rapat
antara rider satu dengan rider yang lain. Belum ada yang terlepas. Dan Nodi Purnomo Setiawan masih tetap di depan, belum tergantikan posisi sebagai tukang tarik, berdampingan dengan Herlangga. Pada lepas bulan Ramadan nanti Jogja akan sangat sibuk dengan agenda race. Pada pertengahan bulan Juni akan ada race and rise G-Media dengan rute Suroloyo. Kemudian tanggal 30 Juli akan ada race Tour de Prambanan. Sedangkan pada tanggal 20-an ada race lagi Tour de Ambarukmo. Jogja jadwal padat, setiap bulan akan ada race. Belum lagi nanti rencananya Rabu Brutal juga akan mengadakan race, hanya belum bisa dipastikan tanggalnya. Ada pada gradien 9%. Jam menunjukkan pada pukul 7.14 WIB, masih terlalu pagi. Imam Arif ini adalah pemegang juara podium 1 pada Rabu Brutal seri pertama dengan rute Sedayu Palbapang. Kemudian di depannya Muhammad Ridwan adalah juara pertama, posisi pertama pada Rabu Brutal seri kedua pada rute Losworth. Ini adalah perempatan Desa Srunen pada lintasan Pasar Butuh Klangon, juga dikenal dengan Prasasti. Inilah Prasasti. Ini tanjakan ekstrim pada rute Klangon. Gradien 12%, elevasi mendekati 1000. Pada speed 15 km per jam. Tanjakan ekstrim. Jalannya juga tidak begitu mulus. Banyak aspal terlepas. Dan agak sempit. Inilah situasi lintasan dari Prasasti menuju Klangon. Kami sudah berada pada elevasi 1000 mdpl dengan gradien 14%. Penambangan material.
Kita akan memasuki Kampung Al-Quran. Inilah Kampung Quran Merapi pada Dusun Kali Tengah Kidul. Ini gapuranya. Masih pada tanjakan ekstrim, ada di gradien 11%, 12%. Masih pada speed 15 km per jam. Odi Purnomo Setiawan masih tetap jadi tukang tarik di paling depan. Semoga Kelangon sudah dibuka, nggak bisa sampai ke puncak Bukit Kelangon. Situasi pada pagi ini mendung gelap, udara sangat dingin. Kami ada di elevasi 1050 mdpl dengan gradien 9%. Sampai pada Dusun Kali Tengah Lor. Inilah tim Nusantara menggunakan Helios A8X. Haris rupanya agak tercecer. Performance 6 rider tim Nusantara edisi Ramadan. Di ujung depan itu adalah Teras Merapi, lokasi wisata baru. Teras Merapi. Ada pada elevasi 1100 mdpl. Jam menunjukkan pukul 7.25 menit. Gradien sudah terus ada di atas 10%. Di depan ada lagi tanjakan ekstrim.
memasuki gapura kawasan wisata Kali Adem Desa Glagaharjo. Rupanya Ridwan tertinggal di belakang. ...300 meter lagi akan sampai di Bukit Klangon. Tinggal 5 rider yang sampai pada titik ini. Kita lihat di belakang ada Muhammad Ridwan. Kita lihat posisi Haris masih belum terlihat. Jaraknya cukup lumayan jauh, belum terlihat. Ridwan berhasil menyusul peloton depan. Inilah lintasan terakhir menuju puncak Bukit Klangon. Ada pada gradien 1170 mdpl. Inilah Mas Abdul Ghani. Klangon sudah dibuka. Pada beberapa waktu kemarin masih ada palang orange dan palang bambu, tapi pagi ini alhamdulillah sudah dibuka, berarti aman, kondisi Merapi sudah landai. Ini tanjakan terakhir menuju Bukit Klangon. Tanjakan terakhir Bukit Klangon. Erlangga Breakaway dengan Odi dan Abdul Ghani. Terus Breakaway. Akhirnya Erlangga finish duluan. Sampai kita ke Klangon. Luar biasa. Masih tampak segar semuanya meskipun puasa. Inilah Bukit Klangon. Gimana Mas Odi kabarnya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Mantap Mas Odi. Semoga berprestasi terus ya Mas Odi. Amin Pak. Siap. Inilah Mas Odi yang dari bawah tadi sampai ke atas tidak pernah tergantikan posisinya ini. Ini Mas Haris baru sampai. Ini yang lain mana Mas? Mudik? Mudik Pak. Puasa dulu. Puasa dulu. Pulau Jawa ini yang nggak pulang. Siapa yang luar? Oh, yang orang luar Jawa nggak pulang. Ya. Lebaran pulang. Lebaran baru pulang. Habis Lebaran siap duel lagi nih Mas Odi. Insya Allah Pak. Mantap. Ayo Pak. Yuk. Turun. Mau beda. Tim Nusantara istirahat sejenak. Meletus Pak.
di sini Pak, tarik aku, ayo kan lari. Orang 200 itu loh, mobil ini tinggal lari ya. Gimana Mas Ridwan rasanya guys tanpa bidon semua ini? Ngelak Pak. Hah? Ngelak kabeh toh? Tapi ngopi kok. Pokari. Setengah 8 esuk masuk buka ya Mas. Habis ini belajar mati Pak. Tidur panjang. Habis ini tidur. Yang kubur. Latihan mati habis ini. Sana lo bang. Sana lo bobo. Sore baru turun. Ngopi di sini. Nah itu dari mana sih? Situ. Ya. Enggak itu lah dagang itu. Di atas ini. Itu di gazebo turun. Sore turun. Setelah rehat sekitar 5 menit langsung turun lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Dari Bukit Klangon bersama tim Nusantara dalam edisi Ramadan. Semoga teman-teman terhibur. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dimudahkan segala urusan baiknya dan dilancarkan rezekinya. Namun demikian, apabila liputan kami ini banyak salah dan tidak berkenan, kami mohon maaf. Semoga amal ibadah puasa di hari ini dan sebelumnya menjadi catatan amal soleh dan diterima Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.